Terus Pak Haryadi waktu itu kan ketua ILUNI ya? Iya. Maksud saya itu apa terus langsung waktu itu mengajak yang lain atau orang UI atau sebetulnya gimana? Pak Haryadi kan waktu itu juga. Saya mengajak Prof Mahar. Ya. Saya mengajak Sri Edi Suasono. Ya. Saya minta izin kepada Prof Slamet Imam Santoso. Ya. Ya, karena kami anggap beliau-beliau ini, terutama Prof Slamet Imam Santoso itu adalah begawan dari UI ini. Ya. Jadi sedangkan Prof Mahar itu sama-sama pejuang. Ya. Sri Edi juga begitu ya. Kita sama-sama gitu. Jadi tetap bagaimanapun juga kita harus meminta kepada sesepuh UI itu bahwa kita akan melakukan ini untuk kepentingan daripada bangsa ini. Tapi untuk kesekian kalinya dengan rasa yang sedikit rada inilah UI yang harus melakukan ini. Waktu itu Pak Haryadi juga pesan kepada pimpinan UI yang menghadap Pak Harto, atau kenapa Pak Haryadi nggak ikut juga waktu itu? Itu hampir bersamaan. Jadi waktu itu si ini menyampaikan Asman juga ya Kak. Ya. Makanya dia ngadep juga kan akhirnya. Tapi itu sebelumnya Pak Haryadi duluan yang menghadap. Ya saya dulu yang menyatakan pernyataan dulu. Ya. Saya duluan kan yang mereka pernyataan, baru mereka ngadep. Ya betul, itu belakangan kalau. Ya belakangan. Kalau nggak saya mulai begitu, barangkali mereka juga nggak ada yang berani. Ya, karena mungkin pengalaman Pak Haryadi sebagai abdi juga kan, waktu itu kan dokter pribadi juga, bukan ya, hanya garnisun aja. Iya. Luar biasa. Ya, saya militer dan saya masih dalam posisi pada waktu itu ya sebagai karyawan ABRI. Iya. Ya, tapi saya mengatakan tidak bisa. Beliau harus kalau dia dulu mulai dengan menjatuhkan Bung Karno dalam pengertian menghadapi Karanaskom, dan jangan menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, ya, maka beliau pun juga harus konsekuen terhadap apa yang beliau omongkan. Dan pada waktu itu sudah beliau kan sudah kira-kira mau ke-7 kalinya juga kan? Iya, betul. Nggak bisa tuh. Kok dia mau jadi presiden seumur hidup juga? Jadi saya khawatir pada waktu itu ya bahwa ya bukan beliau ya. Kalau beliau saya yakin dia udah capek. Tapi kan orang sekelilingnya yang gandol sama dia ini kan yang bikin kacau semua ini. Iya, gitu ya. Ini orang-orang semua yang kalau mau bicara tuh KKN-nya tuh di situ. Karena hanya bisa dengan gandol dia. Karena Anda ada satu orang pun dari, apalagi kalau orang itu abdi, nggak ada yang berani. Iya. Karena perjuangan beliau itu betul-betul mulai dari bawah deh, dan awal dari kemerdekaan, dan beliau adalah salah satu prajurit yang juga menjadi salah satu Panglima Sudirman. Iya, pengawalnya. Apa saja yang pada waktu Panglima Sudirman gerilya itu ya, kan tidak ada pasukan lagi yang bisa dianu. Itu Soeharto lakukan semua di Jogja itu. Nah, jadi memang dia itu yang harus meneruskan kepemimpinan pada waktu itu. Tapi ya pemimpinan ABRI nggak boleh. Pemimpin ABRI terus menerus itu. Itu namanya diktator. Iya. Itu bagaimana? Apa seperti Pak Sri Edi, Prof Mahar? Saya juga mengatakan begitu. Malah mereka yang heran gitu dalam pengertian. Karena terus terang saja bahwa saya itu sebenarnya adalah keponakannya Putin. Siapa? Saya. Tapi saya harus melakukan itu. Iya. Nggak bisa. Kalau dia meneruskan lagi, ini berarti dia akan merusak perjalanan daripada proses ya. Bangsa ini menjadi suatu bangsa yang akan semakin matang di dalam kehidupannya. Jadi pada waktu itu saya sampai istri saya pada waktu itu sampai marah. Udah dong, kamu kan dulu udah naikkan dia, kan udah dong, cara jangan. Saya bilang, justru karena saya dulu yang naikkan pada waktu 66, maka saya yang harus menurunkan. Dan saya yakin kalau saya yang minta dia turun, Pak Harto tidak akan marah.
Sebab bukan mustahil bahwa dia bisa, kalau dia marah, ini akan terjadi perang saudara. Karena pengikutnya dia di militer kan luar biasa. Masih kuat Ya? Ya. Nah, karena saya minta pada waktu itu, dan dia tahu bahwa saya menggunakan filsafat wayang, persibismo itu, ya, maka beliau harus mundur dengan sendirinya. Nah, makanya waktu itu saya merasa saya harus yang menyatakan ini supaya beliau menyadari bahwa yang minta ini adalah sanaknya sendiri gitu. Pak Haryadi langsung bicara yang Pak Harto ketemu atau setelah itu? Oh, setelah itu. Saya ketemu dan Pak Harto good. Dia nggak marah. Dia mengerti. Saya bilang, Pak, nyun sewu Pak ya, Bapak itu kita jaga terus terang saja. Itu pada waktu kita menghadapi G30S itu Pak. Nasakom itu Pak. Seandainya bukan Bapak pada waktu itu ya. Habis negara kita. Nah itu saya katakan itu. Tapi juga ada saatnya bahwa Bapak sudah meletakkan dasar dengan pelita-pelita itu. Tapi juga harus ada saatnya bahwa Bapak harus menyerahkan kepada yang lebih muda supaya bangsa ini bisa dibawa lebih maju lagi. Dan jangan ada seorang pemimpin itu merasa kemaruk terhadap kekuasaannya dia dan kedudukannya. Saya ngomong begini sama beliau, saya kan terus terang saya ngatakan, Bapak marah dengan saya, Pak? Saya nggak marah, karena cara kamu menyampaikan itu ya waktu itu ya, itu kena saya. Karena saya menggunakan filsafat Jawa, perwayangan gitu. Persibismo itu nggak bisa. Dia menjadi panglima perangnya dari Asina, tapi Asina kan harus ganti kan. Akhirnya kan dia harus mati sendiri kan, memasang dirinya sampai 1000 anak panah. Nah, kita nggak ingin Pak Harto harus seperti itu. Beliau, saya katakan, Bapak ini seorang ksatria. Tapi nggak usah kita mengikuti kayak resibismo soalnya. Konyol. Betul. Padahal maksudnya baik kan, karena dia tidak bisa meninggal. Dia juga nggak bisa turun. Kalau nggak kita minta, dia akhirnya keikhlasan dia sendiri untuk mau turun. Nah ternyata nggak marah. Tapi buktinya apa? Ada bekas menterinya dia yang boleh menghadap dia setelah itu. Tidak ada satupun. Termasuk Harmoko, yang namanya si Habibie, terus namanya si siapa? Seknak kita ini semua. Saadilah Mursid. Bukan, kalau Saadilah Mursid bukan. Si siapa? Kartasasmita. Oh, Ginanjar. Semua nggak boleh. Dia nggak mau terima. Loh, saya yang minta dia turun, kenapa dia terima? Iya. Karena saya menggunakan filsafat Jawa. Perwayangan sebagai seorang ksatria. Sehingga pada waktu itu beliau dengan ikhlas. Dan buktinya saya kirim surat kemudian lewat si Yapto. Yapto kan Sumatera. Disampaikan, ya Pak Harto langsung. Surat mengenai apa? Surat permohonan untuk ketemu dia. Setelah saya menyatakan itu kan langsung kan. Dia sendiri juga kaget, udah siap-siap untuk naik lagi.